Halo, jumpa lagi dengan saya dalam Campus English Channel. Kali ini kita akan membahas beda antara will dengan shall dalam praktek bahasa Inggris. Ya, kita kenal ya atau kita sudah tahu kan bahwa kita bicara dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata kerja atau tenses bentuk past ya, yang untuk yang lampau-lampau, dan kita menggunakan present untuk kini, dan untuk waktu yang akan datang itu menggunakan kalimat atau tenses present. Nah, ini contohnya, suatu kejadian seperti ini kita gambarkan kan. Kita punya rencana go di sini. Untuk rencana go ini kita mengatakan I am going ya. Ini biasa kan dalam praktek ditemui dalam seperti ini, bentuk seperti ini. I am going, you are going tomorrow, ya, she is going tomorrow. Ini seperti ini kan kita mengatakannya. Ya, sedangkan kita bicara sikap kita di sini untuk rencana ini, maka kita mengatakan seperti ini, saya akan pergi, I will go. Nah, tetapi kalau kita akan dan harus pergi, ya, kita mengatakan pakai yang ini nih, I shall go, saya akan dan harus pergi. Jadi shall ini beda dengan will. Kalau will akan, kalau shall ya, I shall go, ini artinya akan dan harus. Nah, contoh lain seperti ini, bekerja, work tomorrow ya. Nah, saya besok bekerja, I am working tomorrow ya. Kamu besok bekerja ya, you are working tomorrow. Dia besok bekerja, he is working tomorrow, seperti ini. Nah, bentuk-bentuk ing ini digunakan dalam praktek untuk menyatakan schedule atau jadwal. Sedangkan kalau kita mengatakan niat kita ya tentang pekerjaan ini, bekerja, kita mengatakan I will work, saya akan bekerja. Kalau saya akan dan harus bekerja atau saya bakalan mesti bekerja, kita gunakan I shall work. Jadi will itu digunakan untuk semua subjek karena artinya akan. Dan shall itu juga digunakan untuk semua subjek, jadi tidak pilih-pilih. Cuma kita tahu bahwa shall itu artinya akan dan harus. Sudah, tinggal gunakan bebas saja di belakang semua subjek. Nah, contohnya seperti ini. Will ya, ini digunakan untuk semua subjek. I will, you will, we will, dan seterusnya. Shall ya, I shall, you shall, we shall, they shall ya, he shall, semua boleh pakai shall ya. Cuma kita tahu bahwa will ini artinya akan, sedangkan shall ini artinya akan dan harus. Sudah, begitu saja, tinggal pakai. Contohnya, I will pay, saya akan bayar ya, saya akan membayar, I will pay. Kalau saya akan membayar atau saya bakalan mesti bayar, kita gunakan I shall pay. You will pay, kamu akan membayar. Sudah, biasa saja kan. Kalau kamu bakalan mesti bayar atau kamu akan dan harus bayar, maka kita gunakan yang ini, you shall pay. Begitu juga untuk we ya, we shall pay. Jadi ini artinya bukan saya akan membayar, tapi kita, bukan artinya kita akan membayar, tapi kita akan dan harus membayar. We shall pay, kita bakalan mesti bayar gitu ya. Jadi shall ini sudah gunakan bebasnya di belakang. Jadi inilah yang sering dibahas orang ya. Untuk I dan we ini katanya pakai shall ya. Dia sama dengan will. Tidak sama. I will pay artinya saya akan bayar, sedangkan I shall pay artinya saya akan dan harus bayar atau saya bakalan kudu bayar. Sudah, begitu saja. Begitu untuk we kan, we shall pay tidak sama dengan we will pay. Ini kita akan bayar, kalau we shall pay kita akan dan mesti bayar gitu kan. Sudah, gunakan untuk semua subjek, mudah saja begitu. Nah, terima kasih, sampai show berikutnya.